Perkenalkan, nama saya Indi, saya dari kelas 10 Multimedia. Saya akan mempresentasikan mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Nah, setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara tersebut, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sering disebut Kemendikbud, panitia perancang undang-undang diketuai oleh Soekarno-Hatta dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Nah, panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta yang kemudian dirancangkan sebagai perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya secara resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan di panitia perancangan undang-undang. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai ketua panitia 9, yaitu: pertama, pernyataan Indonesia Merdeka; yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar; dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dampak Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Latar belakang perumusan Undang-Undang Dasar terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang tersebut dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Kaiso Kunaikai pada tanggal 7 September 1945. Pada buku Pendidikan Kewarganegaraan 2007, Jepang merasa terdesak dan terancam dengan serangan dari sekutu. Perdana Menteri Kaiso Kunaikai mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi dengan membentuk Dokuritsu Junbai Toyosakai atau BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia Merdeka. Nah, pada pengumuman tersebut diangkat sebagai ketua BPUPKI adalah Rajiman Wodedoningrat dengan dibantu oleh R.P. Sueraso dan seorang kebangsaan Jepang, Ichibangase Yushiho. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertamanya ke Hiroshima. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan pemerintah Jepang dan dibentuk pula lah PPKI. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1900 tersebut, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi itu melumpuhkan pemerintah Jepang dan 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, berita kekalahan Jepang tersebut didengar oleh pemuda-pemuda Indonesia dan mendesak untuk segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dibentuk pula lah Dokuritsu Junbai Ilinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendiri bangsa. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasehatnya PPKI adalah Ahmad Subarjo. Jumlah PPKI ada 21 orang,
dari berbagai daerah dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.